Shalom, perkenalkan nama saya Sarah Yunyamini dengan NIM 102-2021-0022 Prodi KAUD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, mata kuliah Psikologi Perkembangan. Nah, dengan ini saya mempresentasikan materi, yaitu materi teori perkembangan sosial menurut beberapa para ahli. Nah, di sini menurut ahli yang pertama yaitu Sigmund Freud. Sigmund Freud ini percaya bahwa orang yang dilahirkan dengan dorongan biologis yang harus kembali agar dapat hidup dalam masyarakat. Nah, ia berpendapat bahwa karakteristik dibentuk pada masa kanak-kanak, yaitu pada masa anak usia dini. Ketika anak-anak berhadapan dengan konflik, konflik di sini itu terdapat konflik bawah sadar antara dorongan bawaan dan tuntunan hidup berbudaya. Nah, teori perkembangan psikoseksual Sigmund Freud adalah salah satu teori yang paling terkenal, akan tetapi juga salah satu teori yang paling kontroversial. Nah, Sigmund Freud ini percaya bahwa kepribadian yang berkembang melalui serangkaian tahapan masa kanak-kanak di masa mencari kesenangan. Energi dari ID atau masa kanak-kanak di masa mencari pada area sensitif atau energi psikoseksual. Nah, di sini ada terdapat beberapa pendorong atau fase, yaitu yang pertama fase oral. Nah, pada tahap oral, sumber utama bayi interaksi terjadi melalui mulut, sehingga perakaraan dan refleks mengisap adalah sangat penting. Nah, konflik utama pada tahap ini adalah proses penyapihan. Anak harus menjadi kurang tergantung pada para pengasuh. Jika fiksasi terjadi pada tahap ini, Freud percaya individu akan memiliki masalah dengan ketergantungan antara agresi. Nah, fiksasi oral dapat mengakibatkan masalah dengan minum, makan, atau menggigit kuku. Nah, bagian yang kedua, fase anal. Pada tahap anal ini, Freud percaya bahwa fokus utama dari libido adalah pada pengenalan kandungan kemih dan buang air besar. Nah, konflik utama pada tahap ini adalah pelatihan toilet. Pelatihan toilet ini seperti anak usia dini kan belum mengenal yang namanya pergi ke toilet sendiri. Jadi diarahkan kepada atau sangat diharapkan kepada orang tua agar mengajarkan anak-anaknya seperti masuk toilet. Masuk toilet itu cara-caranya seperti apa begitu, supaya mereka terbiasa dari kecil, dari masa kanak-kanak hingga terbawa pada masa dewasa, mereka pun sudah terbiasa sendiri. Nah, menurut Sigmund Freud, keberhasilan pada tahap ini tergantung pada cara di mana orang tua pendekatan pelatihan, yang seperti tadi saya sudah jelaskan. Nah, fase yang ketiga, fase falik. Nah, fase falik ini istilah elektra kompleks telah digunakan untuk menggambarkan satu set sama perasaan yang dialami oleh anak-anak di masa muda. Nah, Freud bagaimanapun percaya bahwa anak-anak ini iri berpengalaman. Akhirnya anak menyadari mulai mengidentifikasi dengan induk yang sama. Nah, psikolog ini seperti Karen Homey, sengketa teori ini menyebutkan baik tidak akurat dan merendahkan. Sebaiknya mengusulkan bahwa mengalami perasaan rendah diri karena mereka bisa melahirkan anak-anak. Nah, yang keempat, periode laten.
fase periode laten adalah saat eksplorasi di mana energi seksual tetap ada. Nah, tidak ada organisasi baru yang berkembang dan tidak menyebar banyak perhatian untuk itu. Untuk ini alasannya tidak selalu disebutkan namanya deskripsi teori sebagai salah satu tahap, tetapi sebagai suatu periode terpisah. Nah, yang kelima di sini fase genital. Pada tahap akhir perkembangan psikoseksual, individu mengembangkan minat seksual yang pada lawan jenis. Nah, di sini ya, tujuan dan tahap ini adalah untuk menetapkan keseimbangan antar berbagai bidang kehidupan. Nah, kita masuk di bagian kedua, yaitu teori perkembangan sosial menurut ahli J.B. Watson. Nah, teori belajar menurut Watson disebut juga koneksionisme menurut Trodicke dan behaviorisme menurut Watson. Namun dalam perkembangan besarnya, koneksionisme juga dikenal dengan psikologi behavioristik. Nah, stimulus dan respon disebut memang harus dapat diamati, meski perubahan yang tidak dapat diamati seperti perubahan mental itu. Namun menurutnya tidak penting menjelaskan apakah proses belajar tersebut sudah terjadi apa belum. Nah, dengan asumsi demikian dapat diramalkan perubahan yang akan terjadi pada anak. Teori perubahan perilaku atau teori perubahan belajar dapat kelompok behaviorisme ini memandang manusia sebagai produk lingkungan. Nah, produk lingkungan, segala perilaku kehidupan manusia itu sebagian besar akibat pengaruh lingkungan sekitarnya. Lingkungan yang berbentuk kepribadian manusia, behaviorisme tidak bermaksud mempersilahkan norma-norma pada manusia. Apakah seorang manusia tergolong baik atau tidak baik? Nah, di sini hanya dibicarakan bahwa perilaku manusia itu sebagai akibat berinteraksi dengan lingkungan, dan pada interaksi tersebut harus bisa diamati dari luar. Belajar dalam teori behaviorisme ini selanjutnya dikatakan sebagai hubungan langsung antara stimulus yang datang dari luar dengan respon yang ditampilkan oleh individu. Nah, kita masuk di bagian ketiga, yaitu teori perkembangan menurut ahli B.F. Skinner. Nah, teori operant conditioning, teori ini dikembangkan oleh Skinner. Menurut Skinner dalam tahun 1989, tingkah laku bukanlah sekedar respon terhadap stimulus. Nah, tetapi suatu tindakan yang disengajakan oleh operan. Operan ini dipengaruhi oleh apa yang terjadi sesudahnya. Jadi operan conditioning ini, operan itu melibatkan pengendalian konsekuensi. Nah, tingkah laku ialah perbuatan yang dilakukan seorang pada situasi tertentu. Tingkah laku ini terletak di antara dua pengaruh, yaitu pengaruh yang mendahului dan mempengaruhi mengikuti. Nah, tingkah laku adalah hubungan antara perangsang dan respon. Nah, tingkah laku terjadi apabila stimulus khusus. Skinner berpendapat pribadi seseorang terbentuk dari akibat respon terhadap lingkungannya. Untuk itu, yang paling penting untuk membentuk sebuah kepribadian adalah adanya penghargaan dan hukuman. Nah, penghargaan akan diberikan untuk respon yang diharapkan, sedangkan hukuman untuk respon yang salah. Nah, di sini ada di sini ada kelebihan dan kekurangan teori Skinner. Nah, bagian yang pertama yaitu kelebihannya. Kelebihan teori Skinner itu pendidik diarahkan untuk menghargai setiap anak didiknya. Hal ini ditunjukkan dengan dihilangkannya sistem hukuman.
Nah, hal itu didukung dengan adanya pembentukan lingkungan yang baik sehingga dimungkinkan akan minimalkan terjadinya kesalahan. Nah, bagian yang kedua yaitu kekurangan. Tanpa adanya sistem hukuman akan dimungkinkan akan dapat membuat anak didik menjadi kurang mengerti tentang sebuah kedisiplinan. Nah, hal tersebut akan menyulitkan lancarnya kegiatan belajar mengajar. Dengan melaksanakan misteri learning, tugas guru akan semakin berat. Nah, kita masuk pada bagian keempat, yaitu teori perkembangan sosial menurut ahli Albert Bandura. Nah, social learning theory adalah teori dari Albert Bandura. Menurut Albert Bandura ini, manusia mempelajari suatu dengan cara meniru perilaku. Nah, Bandura menyempurnakan teori belajar sosial dengan menambahkan aspek perilaku yang kognitif. Nah, seorang yang learning atau belajar perilaku berarti lingkungan menyebabkan seorang melakukan perilaku tertentu. Nah, belajar kognitif berarti bahwa faktor psikologi pun punya andil dalam mempengaruhi bagaimana seorang berperilaku. Nah, manusia dapat meniru perilaku. Namun ia juga punya kemampuan memilih dan memilah perilaku apa yang mau ia pelajari. Kecakapan memilah dan memilih ini adalah aspek kognitif yang dimaksud. Nah, ini mungkin presentasi dari saya, atau ini sekian materi yang saya dapat sampaikan. Terima kasih, shalom.